Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Om Mediator. Baik, di video kali ini karena kemarin sempat ramai banyak pertanyaan terkait masalah upah minimum. Jadi insya Allah saya akan mencoba membahas terkait masalah upah minimum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, yaitu upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja, buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Itu adalah pengertian upah. Nah, sekarang kita bahas masuk ke upah minimum, ya. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah, yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Hal ini tertuang di pasal 23 ayat 1 PP 36 tahun 2021. Nah, upah minimum dikecualikan untuk usaha mikro dan usaha kecil, ya. Hal ini bisa kita lihat di pasal 36 PP 36 tahun 2021. Nah, kemarin sempat banyak pertanyaan yang cukup ramai, ya. Kenapa gaji saya dibayar di bawah upah minimum itu, atau beda selisih sedikit. Nah, ada yang bertanya sampai mengirimkan bukti-bukti berapa yang dia dapat. Nah, makanya izinkan saya mencoba membuat video ini, semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Ya, di video kali ini juga karena tadi sempat saya singgung masalah usaha kecil, usaha mikro terkait upahnya itu, insya Allah kita akan buatkan konten tersendiri atau video tersendiri untuk pembahasan upah untuk usaha kecil dan usaha mikro. Nah, oke, kita lanjut. Jadi yang harus dipahami bahwasanya upah, ya, ada yang namanya upah, ada yang namanya pendapatan non upah. Nah, upah terdiri dari komponen upah: 1. Upah tanpa tunjangan; 2. Upah pokok dan tunjangan tetap; 3. Upah pokok ditambah tunjangan tetap ditambah tunjangan tidak tetap; dan yang terakhir yaitu upah pokok plus tunjangan tidak tetap, ya. Jadi sudah bisa dipahami ada 4 komponen upah. Kira-kira teman-teman masuk upahnya di posisi yang mana, ya. Terus upah pokok itu adalah upah yang dibayarkan, ya. Itu upah pokok tanpa tunjangan, ya, atau upah tanpa tunjangan, upah yang dibayarkan seutuhnya, ya, sebagai dasar perhitungan untuk seperti membayarkan tunjangan hari raya, tunjangan dan lain-lain. Nah, upah pokok plus tunjangan tetap, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap. Apa sih tunjangan tetap itu? Tunjangan tetap biasanya masuk dalam kategori tunjangan jabatan atau biasa yang ditetapkan atau diatur di PP, PK, Perjanjian Kerja dan PKB. Upah pokok
tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Jadi TTT ya, tunjangan tidak tetap itu biasanya sering di perusahaan kita temui seperti uang makan ya. Nah itu ketika tidak masuk maka uang makan tersebut tidak diterima ya. Nah itu adalah upah yang terdiri dari komponen upah. Adapun pendapatan non upah yaitu THR, insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan uang servis pada usaha tertentu. Oke, kita lanjut ya, terkait tadi banyak pertanyaan, Pak, upah saya dibayar di bawah ya, upah minimum. Jadi yang harus teman-teman pahami seperti tadi saya sampaikan di pasal 23, upah minimum merupakan upah bulanan terendah, yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Ayat 2, dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum ya. Nah, jadi upah minimum itu ketika dia diberikan upah yang dibayarkan setiap bulan, nah ada komponen yaitu upah tanpa tunjangan dan upah pokok plus tunjangan tetap. Sebentar kita akan buatkan contoh ya. Ya, teman-teman bisa coba-coba menghitung kira-kira saya masuk enggak ini. Nah, kita lanjut ke terkait masalah upah pokok plus tunjangan tetap. Dan perlu diketahui bahwasanya upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit minimal 75% dari jumlah upah pokok plus tunjangan tetap ya. Jadi ketika digabungkan antara upah pokok dan tunjangan tetap, komposisinya minimal 75% ya. Minimal 75% upah pokok harus memenuhi formula ininya ya. Jadi harus 75% dari keseluruhannya untuk upah pokok ya. Begitupun upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap sama ya, harus upah pokoknya minimal 75% dari ketiga itu. Nah, mungkin bisa kita simpulkan sedikit ya dari beberapa pertanyaan teman-teman, kenapa gaji saya dibayar hanya beda sedikit ya dari upah minimum kemarin, agak ramai. Nah, kita coba membuat contoh ya. Sini kita coba contoh, teman-teman bisa melihat ya. Semoga tadi yang sudah saya sampaikan bisa dipahami. Kita masuk ke contohnya. Kita anggap upah minimum di daerah teman-teman sekalian sebesar 3 juta rupiah upah minimum ya. Nah, di tempat saudara dia masuk komponen upah yang mana? Nah, di komponen upah yang pertama, upah ya tanpa tunjangan, berarti dia harus dibayarkan sesuai dengan upah minimum minimal ya. Yang kedua, upah pokok plus tunjangan tetap. Ketika komponen ini, maka dia dibayarkan gaji pokoknya sebesar 2.800.000 ya, dan diberikan tunjangan tetap sebesar 5
Rp500.000. Jadi total yang diterima pekerja sebesar Rp3.300.000. Tadi kita sampaikan contohnya upah minimumnya 3 juta, berarti upah yang diterima pekerja itu di atas daripada upah minimum, ya. Jadi teman-teman sudah bisa pahami ya, kenapa saya dibayar upah saya 2,8 padahal upah minimum 3 juta. Itu harus kita lihat komponen upahnya, apakah ada tunjangan tetap atau tidak. Ya, semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman sekalian. Ya, mungkin saya bisa kasih pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira ya, jadi contoh tadi, ingat ya, contoh upah minimum 3 juta, si pekerja diberikan upah pokok 1 juta, ya, tunjangan tetap 1.500.000 dan tunjangan tidak tetap sebesar Rp700.000. Jika ditotal, maka pekerja tersebut mendapatkan upah sebesar 3.200.000. Kira-kira menurut teman-teman pembayaran upah tersebut benar atau keliru? Ya, silahkan tulis di kolom komentar dan berikan alasannya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin belum memenuhi seluruh ekspektasi teman-teman atau belum bisa menjawab, ya. Dan terima kasih telah menonton konten ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pencerahan untuk kita semua. Ada pesan sedikit untuk teman-teman, besar kecilnya upah tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Apa yang kita dapatkan pada hari ini adalah dambaan orang-orang yang sampai detik ini masih berjuang di bawah terik matahari untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi sayangilah tempat Anda bekerja. Begitupun dengan perusahaan, lindungi pekerja kalian, berlakulah adil, karena pengalaman dan loyalitas pekerja itu adalah aset berharga milik perusahaan. Saya Om Mediator, terima kasih. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.